Hari ini 3 dari 6 terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan terhadap kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan menanti vonis. 3 orang tersebut antara lain adalah Hendra Kurniawan, Arif Rahman, dan Agus Nurpatria. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini kita sudah terhubung dengan ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, Fathahillah Akbar. Selamat pagi Pak Akbar. Selamat pagi Mbak. Iya Pak Akbar, kita lihat satu persatu dulu ya Pak. Untuk terdakwa Hendra Kurniawan yang dituntut 3 tahun penjara, yang dalam persidangan ini terungkap dia menghapus rekaman CCTV di sekitar TKP. Hendra juga berperan membuat BPA fiktif pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Melihat fakta persidangan dan tuntutan JPU, kira-kira akan seperti apa vonisnya ini? Baik, sebenarnya sejak dakwaan kita bisa melihat ada beberapa keunikan dalam kasus ini. Karena dari awal kita mengatakan obstruction of justice. Tetapi sejak dakwaan akhirnya pasal 221 KUHP yang berkaitan dengan obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan itu nggak dipakai sebagai dakwaan utamanya. Yang dipakai dalam dakwaan utamanya itu adalah merusak sistem elektronik, ya, pasal 33 Undang-Undang ITE. Itu yang dipakai menjadi pasal kunci. Sehingga menurut saya dalam konteks ini, alasan-alasan berkaitan dengan kekerasan seksual atau berita dan lain sebagainya itu tidak menjadi kunci. Kenapa? Karena dalam konteks ini, mereka bisa berargumentasi sebagai korban. Dalam konteks ini mereka tidak mengetahui dan lain sebagainya, dan menjadi terbawa. Jadi yang poin yang bisa kita lihat adalah CCTV-nya. Nah, peran menghapus CCTV-nya. Yang menjadi memberatkan dalam surat tuntutan, kan ancaman pidananya maksimal 10 tahun kalau pasal 33 ya. Berbeda kalau pakai pasal 221 itu memang kelemahannya dia hanya 4 tahun. Nah dalam konteks ini, yang dijerat di dalam konteks ini adalah yang menjadi memberatkan oleh Hendra adalah di sini karena dia perannya adalah sudah Jenderal Bintang 1 dan dia sebagai Kepala Biro Paminal di Divisi Propam, bawahannya Verdi Sambo. Seharusnya dia sebagai Karopaminal, dia harusnya bisa melihat apakah ini betul-betul kejahatan atau tidak. Harusnya dia bisa menilai terlebih dahulu sebelum melakukan proses pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menjadi alasan yang memberatkan. Cuma memang sejak awal kalau pendakwaannya itu sudah pasal 33 itu Mbak, jadi itu tidak sekuat kalau kita mau kaitkan dengan tindakan-tindakan lain, termasuk kayak tadi adanya kekerasan seksual, adanya perintah kepada penyidik Jakarta Selatan dan lain sebagainya itu tidak muncul secara kuat karena yang penting adalah di sini dia menghapus memerintahkan bawahan-bawahannya untuk mengambil CCTV dan kemudian CCTV tersebut diambil dan kemudian di ujungnya dihapus rekamannya seperti itu. Baik Pak Akbar. Ya, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum menuntut Hendra Kurniawan pidana 3 tahun penjara dan juga denda 20 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Bagaimana Anda melihat tuntutan ini? Apakah nantinya vonis hari ini akan lebih ringan atau lebih berat, Pak Akbar? Ya sebenarnya ini yang jadi tricky karena ancaman pidana maksimalnya itu kan 10 tahun penjara ya. Ancaman pidana maksimalnya itu 10 tahun penjara dan perannya sebenarnya kalau di sini Karopaminal ini dia tidak menghapus karena yang menghapus nanti mungkin yang di sidang keduanya. Dalam konteks ini dia hanya memerintahkan untuk mengamankan CCTV. Perintah tersebut pun disampaikan kepada Pak Agus Nurpatria. Pak Agus Nurpatria pun menyampaikan kepada bawahannya lagi gitu. Jadi jaringan panjang ini cukup. Nah, dalam konteks ini pun perintahnya adalah mengamankan. Jadi mungkin di sini sebabnya dia tidak dijerat dengan pidana yang lebih tinggi. Tetapi ya ini untuk pelajaran juga. Tetapi dalam konteks ini ketika seorang jenderal ya melakukan perintah untuk mengamankan CCTV, menjalankan disiplin bangkai, istilahnya menjalankan perintah saja dari Verdi Sambo tanpa melakukan evaluasi terhadap perintah tersebut. Menurut saya ini sesuatu hal yang harusnya mendapatkan sanksi yang lebih tinggi dan menjadikan pelajaran untuk seluruh istilahnya pejabat Polri untuk tidak sekedar melakukan perintah jabatan tanpa evaluasi gitu. Apakah ini perintah melawan hukum atau tidak, apakah ini kira-kira berdampak atau tidak. Nah ini yang kemudian harusnya perlu di cross check dan menjadi pembelajaran. Jadi kalau menurut saya mungkin walaupun itu diskursus ya bisa lebih tinggi sebenarnya. Ada kemungkinan lebih tinggi dengan seperti kita melihat putusan-putusan dalam kasus pembunuhannya.
Baik, ini memang berpotensi ancaman pidana maksimalnya 10 tahun penjara, Pak Akbar. Dan selanjutnya kita akan membahas Agus Nurpatria yang dituntut sama 3 tahun penjara dengan perbuatan yang juga kurang lebih sama, menyuruh anak buahnya mengamankan CCTV. Namun ada hal yang meringankan untuk Agus, yakni pengabdiannya di Polri selama 20 tahun. Apa memang layak, Pak, hal ini menjadi keringanan untuk vonis nantinya untuk Agus Nurpatria? Baik, pada dasarnya alasan yang meringankan dan alasan yang memberatkan di dalam KUHP maupun hukum acara pidana kita belum ada batasannya gitu ya. Jadi apakah pengabdian itu bisa menjadi alasan meringankan? Itu dimungkinkan saja. Bahkan dalam perkara korupsi yang terjadi di Mahkamah Agung, walaupun ini kita bisa jadi perdebatan ya, yang pernah dilakukan oleh Sekretaris Mahkamah Agung itu pun alasan pengabdiannya di dalam Mahkamah Agung itu diperhitungkan sebagai alasan yang meringankan. Jadi itu dimungkinkan saja, tetapi apakah hal itu menjadi baik di dalam proses penegakan hukum itu yang menjadi baik, karena pada dasarnya perbuatan ini dilakukan dengan jabatannya sebagai anggota Polri gitu. Apakah kemudian noda yang diciptakan ini bisa menjadi alasan meringankan dia sudah mengabdi sekian lama gitu. Itu yang kemudian harus dipertimbangkan saja oleh hakim. Kalau menurut saya di satu sisi dimungkinkan, tetapi tetap alasan yang memberatkannya adalah posisinya itu malah dimanfaatkan untuk melakukan penghilangan barang bukti berupa CCTV. Sekalipun dalam konteks ini bisa digunakan untuk semua anggota Polri ya, bahkan yang terlibat di dalam kejahatan obstruction of justice ini. Tetapi dalam konteks ini Pak Agus Nurpatria sebenarnya perannya mirip dengan Brigjen Hendra gitu. Dalam konteks ini adalah untuk memerintahkan lagi gitu. Jadi dalam konteks ini saya rasa Pak Agus Nurpatria dengan Pak Hendra akan memiliki pidana yang sama kalau misalkan dilihat, karena memiliki peran yang sama untuk sama-sama melaksanakan perintah Ferdy Sambo untuk mengamankan CCTV, di mana mereka berdua pun tidak melaksanakan secara langsung karena mereka memerintahkan lagi kepada anak buahnya lagi yang pangkatnya lebih rendah di bawahnya. Begitu mungkin kurang lebih. Baik, meskipun tidak melakukannya secara langsung, tetapi ini sebagai atasan juga sudah memerintahkan bawahannya untuk mengamankan CCTV ini menjadi poin penting untuk vonis nanti. Lalu kami juga melihat ada terdakwa Arif Rahman yang dituntut paling ringan ya Pak, 1 tahun penjara. Ada sejumlah hal yang meringankan antara lain mengakui perbuatan, menyesal, dan juga usia yang masih muda. Sudah tepatkah tuntutan ini dan kira-kira bagaimana dengan vonisnya nanti Pak? Iya, karena di dalam surat dakwaan sendiri sebenarnya ya, kalau kita melihat ceritanya itu, Arif Rahman itu sempat melihat video, kan itu beberapa aktor yang jadi terdakwa ini melihat video bahwa ternyata Brigadir Yosua masih hidup ketika Pak Ferdy Sambo berada di lokasi. Yang menjadi poin kunci pembuktian dalam obstruction of justice ini. Dan dia sempat ingin mengungkap hal ini sebenarnya gitu, dan akhirnya dia mengungkapnya tapi sudah menjadi terdakwa ya, bukan dalam kaitan, bukan sebelum proses ini berlangsung, bukan di awal gitu ya. Itu yang akhirnya kemudian bisa menjadi alasan yang meringankan dan juga mempertimbangkan tentang perannya dan lain sebagainya. Dan saya rasa di sini harus dipertimbangkan juga banyak hal, karena ada juga orang-orang yang menjadi melihat video tersebut tapi tidak menjadi tersangka maupun terdakwa, itu juga ada gitu. Nah itu yang mungkin harus diperlihatkan, karena ini rusaknya sistem ya, bukan per person gitu. Jadi apakah sistem ini nanti kemudian yang harus diperbaiki sehingga tidak bisa ditanggung oleh satu person aja seperti Arif Rahman ini gitu. Dan saya rasa yang pangkat-pangkat di bawahnya lagi, putusan dari Baradae kemarin sebenarnya harusnya bisa diambil menjadi contoh di sini, bahwa bawahan-bawahan di sini juga tidak memiliki pilihan yang banyak. Dalam pembunuhan saja dia tidak memiliki pilihan, apalagi di sini administratif ya, mengambil barang bukti dan menghancurkannya gitu. Pembunuhan itu kan degree-nya jauh lebih tinggi daripada menghancurkan CCTV kalau kita bisa lihat secara konteks. Tetapi karena ini dilakukan oleh kepolisian dan dia juga pangkatnya juga cukup tinggi di reskrim ya, beberapa juga ada yang juga cukup tinggi di dalam propam, mereka harusnya memiliki daya untuk mempertimbangkan melakukan ini atau tidak dan lain sebagainya. Nah itu yang kemudian bisa dipertimbangkan juga oleh hakim untuk menilai. Dan apakah mereka membantu proses pemeriksaan ini atau tidak selama proses persidangan juga, itu juga bisa menjadi alasan yang meringankan bagi para pelaku. Begitu Mbak.
Baik, kita lihat tuntutan para terdakwa ini terbilang rendah. Hendra Kurniawan dituntut 3 tahun dan Agus Nurpatria juga 3 tahun dan tadi terakhir Arif Rahman Arifin pidana 1 tahun. Dan apakah memang untuk kasus perintangan penyidikan ini tidak bisa dituntut berat atau memang sudah sesuai dengan perbuatan para terdakwanya, Pak? Iya, ini pertanyaan yang sangat baik. Jadi dalam konteks ini sebenarnya ancaman pidananya kan maksimal 10 tahun ya. Ancaman pidananya 10 tahun. Kenapa dipilih pasal 33? Bukan pasal obstruction of justice pasal 221 ataupun perusakan alat bukti sebagai alternatif terakhir pasal 230 karena ancaman pidananya di bawah 5 tahun gitu. Mereka bahkan nggak perlu ditahan. Nah dalam konteks ini mereka itu bisa diancam lebih daripada 3 tahun sebenarnya. Tinggal nanti hakim menilai dalam perbuatan ini apakah hal ini wajar untuk mengamankan CCTV dan bahkan merusaknya untuk sehingga tidak bisa menjadi alat bukti dalam persidangan gitu ya. Dan ini menjadi krusial karena proses pembunuhan juga tidak terpenuhi. Jadi sebenarnya kalau dari segi perbuatannya kita lihat ya, ini kan kita melihat dari segi perbuatannya dulu, sebenarnya dia bisa sampai maksimal 10 tahun penjara. Tetapi setelah kita melihat perbuatan ini kita harus melihat faktor personalnya juga. Kita melihat apakah dalam faktor personalnya pertimbangan apa yang dia pakai, seharusnya dia mempertimbangkan apa dan lain sebagainya itu kemudian lahir. Nah dalam penuntut umum saya rasa dia banyak mempertimbangkan lebih ke faktor perintahnya bahwa pegawai Polri atau pejabat Polri itu tidak mudah untuk menolak dan lain sebagainya. Nah, dan kemudian ada kultur yang terbangun di sana gitu. Bahkan dia lihat pertimbangan meringankannya adalah dia sudah mengabdi cukup lama, cuma hanya karena satu perintah dia terdampak gitu ya. Nah dalam konteks ini itu yang mungkin harus dipertimbangkan oleh hakim. Kalau menurut saya sih dalam konteks ini yang pejabat-pejabat tingginya seharusnya dia lebih tinggi sehingga menjadi pelajaran ke depan. Sekalipun itu diperintah oleh jenderal bintang berapapun, mau 1, 2, 3 dan lain sebagainya, ketika dia bertentangan dengan hukum harus ditolak gitu, sesuai dengan yang ada di aturan dari kode etik kepolisian sendiri gitu. Dan dalam konteks ini ya itu yang menjadi alasan memberatkannya. Dan ini sebenarnya dimungkinkan lebih tinggi dari 3, tetapi itu nanti diserahkan kepada pertimbangan hakim secara personal, kira-kira setiap person ini memiliki peran yang perlu dijatuhkan lebih tinggi atau tidak. Nah, tambahan terakhir adalah jika dia dijatuhi pidana di bawah 2 tahun, contoh seperti kasus Baradae dan sudah disidang etikan kemarin, ketika dia dijatuhi di bawah 2 tahun, memang kemungkinan dia dapat bergabung kembali ke dalam tubuh Polri sebagaimana diputuskan tadi malam. Nah ini juga menarik. Kalau putusan-putusan hari ini juga di bawah, nah itu bisa digunakan bagi yang sudah dipecat misalkan atau sudah diproses misalkan seperti Pak Hendra gitu, itu bisa apakah bisa kemudian kembali lagi karena dia diputus di bawah 2 tahun gitu dan lain sebagainya. Ini menjadi diskursus juga. Makanya mungkin penuntut umum mengambilnya dia di atas 2 tahun agar tidak bisa lagi kembali ke dalam tubuh Polri. Karena harus dipertimbangkan apakah kira-kira baik atau tidak masuk kembali ke dalam tubuh Polri sebagai keberlangsungan profesionalitas Polri juga. Baik Pak Akbar, tadi Anda menyebut hierarkinya Polri dan apakah memang masa depan para terdakwa di kepolisian bisa jadi pertimbangan hakim menentukan vonis nanti? Saya rasa itu juga mungkin akan menjadi pertimbangan karena di alasan yang meringankan penuntutan aja dia mengatakan bahwa sudah mengabdi di dalam tubuh Polri sekian tahun gitu. Nah dalam konteks ini saya rasa itu sangat dimungkinkan untuk menjadi alasan yang meringankan juga. Apalagi secara aturan kalau dia di bawah 2 tahun bisa tidak diberhentikan gitu ya. Walaupun tetap ada kemungkinan diberhentikan berdasarkan pertimbangan dari Majelis Kehormatan Polri. Nah, ketika dia dijatuhi di bawah 2 tahun Polri, nah itu bisa jadi dia mempertimbangkan. Contoh kasusnya Baradae, itu juga mempertimbangkan tentang keberlangsungannya di tubuh Polri ketika dia dijatuhi di bawah 2 tahun dan akhirnya terbukti di dalam Majelis Kehormatan dia dapat tetap menjadi anggota Polri setelah menjalani hukuman gitu. Ini cukup unik juga gitu karena itu kan pembunuhan. Dan dalam konteks ini dia melakukan pengambilan barang bukti dan ada perintah untuk menghancurkan kemudian dilakukan juga. Nah itu bisa berdampak terhadap putusan yang bisa jadi lebih tinggi seperti itu. Baik, jaksa sebelumnya menuntut agar Hendra Kurniawan dan juga terdakwa lainnya dihukum pidana 3 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Bagaimana peluang Hendra Kurniawan lolos dari dakwaan ini?
Kalau untuk lolos, saya rasa kemungkinan besar tidak bisa lolos gitu ya. Pasti dengan secara pemenuhan alat buktinya juga dia sudah ada perbuatan dengan sengaja merusak sistem elektroniknya yang dia perintahkan kepada orang untuk mengambil alat bukti dan kemudian CCTV-nya dihancurkan. Saya rasa untuk lolos tidak. Tetapi apakah nanti terhadap ancaman pidananya ini yang sebenarnya berbeda-beda. Bisa jadi dijatuhi lebih tinggi, seperti kita lihat di kasus pembunuhan kemarin, dan juga dijatuhi lebih rendah ada kemungkinan. Tapi saya rasa untuk kemungkinan di bawah lebih rendah sangat Baik. Kemungkinan lemah. Baik Pak Akbar, dan terdakwa pun juga telah menyampaikan sebenarnya pada pokoknya ya hanya melaksanakan perintah dari atasan dalam keadaan yang tidak mengetahui adanya skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo. Bagaimana Anda melihat dalil ini untuk keringanan hukuman nanti? Iya, menarik ini sebenarnya. Ini menarik karena kalau misalkan kita melihat dalam konsep kesengajaan itu harus adalah gabungan antara pengetahuan dan kehendak. Di dalam pengetahuan ini berarti dia mengetahui nggak bahwa apakah perbuatan ini melanggar atau tidak. Nah, ketika dia menaruh di situ pengetahuan, kita tidak tahu bahwa ini tuh ternyata mereka dibohongi mengenai ilustrasi yang Sambo. Berarti terdapat kesesatan fakta atau error fakta. Dalam level tertentu, ini dimungkinkan sebagai korban. Tetapi pertimbangan dari penuntutan dan saya lihat dari proses pemeriksaan sidang, karena mereka adalah kepolisian, bahkan ada yang di propam, ada yang di reserse kriminal, mereka memiliki kemampuan analisis yang lebih dalam. Gitu. Mereka seharusnya menilai apakah ini fakta atau tidak berdasarkan logika yang diberikan. Masyarakat saja mendengar logika yang diberikan menolak gitu. Apalagi seharusnya reserse kriminal dan tim dari propam memiliki pengetahuan lebih. Nah, makanya mereka saya rasa tidak bisa menggunakan argumentasi kesesatan fakta ini karena seharusnya mereka mengevaluasi dan terbukti ketika mereka menonton videonya, mereka memiliki pengetahuan tersebut. Dengan mereka menonton dan mereka memiliki pengetahuan tersebut, sebelum mereka ditetapkan sebagai tersangka, saya rasa itu sudah cukup gitu ya. Sebelum mereka menghasilkan CCTV itu sudah cukup untuk menderogasi argumentasi pembelaan tersebut gitu dari para terdakwa. Baik, dan kami juga mendapatkan data bahwa mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugro Seno menilai kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua ini tidak perlu masuk pidana, sehingga cukup dengan sidang kode etik saja. Bagaimana Anda melihat opini ini? Kalau misalkan hanya menjadi sidang kode etik dan hanya dilakukan pemecatan, tidak akan memberikan efek jera atau deterrence effect yang cukup terhadap penegak hukum. Ketika dia masuk menjadi perbuatan pidana dan bahkan memenuhi ada pasalnya obstruction of justice, ada pasalnya merusak barang bukti, dan ini bahkan diperluas dengan Undang-Undang ITE, ada pasalnya merusak sistem elektronik yang sebagai alat bukti. Itu saya rasa cukup kuat untuk memberikan efek jera kepada para penegak hukum agar dalam melakukan proses penegakan itu tidak sewenang-wenang dan juga tidak menghambat hak-hak korban untuk diproses pelakunya gitu dalam konteks ini. Sehingga saya rasa kalau dia hanya pelanggaran pidana itu pasti pelanggaran etik. Tapi pelanggaran etik belum tentu memenuhi unsur pidana. Sehingga kalau dia sudah memenuhi unsur pidana, sudah sebaiknya diproses sehingga akan menjadi pelajaran secara nasional terhadap penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam proses hukum. Baik, pelanggaran etis belum tentu ada hukuman pidana, tetapi apakah Anda juga melihat untuk kasus Hendra Kurniawan dan terdakwa lainnya sudah lengkap 3 unsur perbuatan obstruction of justice, yakni tindakan yang mengakibatkan tertundanya proses hukum dan pelaku mengetahui dan juga menyadari tindakan dan mengintervensi begitu ya proses ataupun administrasi hukum. Baik, ini yang harus dipertegas bahwa di sini kan ada unsur kesengajaannya. Dengan sengajanya itu apakah sudah ada pengetahuan dan tindakan hukum? Kalau kita melihat dari pembuktian, kita melihat dari surat dakwaan, surat tuntutan, itu dilihat bahwa beberapa anggota Polri, contoh seperti Pak Arief Rahman itu bertanya beberapa kali ke Pak Agus maupun ke Pak Hendra, apakah ini aman gitu ya? Itu kan berarti pertanyaan bahwa mereka sebenarnya sudah memiliki sistem evaluasi bahwa ini ada sesuatu pelanggaran hukum di dalam. Tapi mereka tetap melakukan. Nah itu sudah ada unsur kesengajaannya. Kemudian mereka juga bersama-sama melakukan kesepakatan untuk mengamankan alat bukti yang kemudian ketika dilihat dan ditonton juga itu sudah
sudah berada isi video bahwa Ferdi Sambo masih Brigadir Yosua masih hidup ketika Ferdi Sambo masuk. Nah ini yang kemudian ada perintah dari Pak Efes untuk menghancurkan dan tidak ada penolakan dari bawahan manapun yang kemudian mempertahankan. Gitu. Sekalipun memang dalam beberapa kasusnya ini CCTV ini sempat terkirim ke penyidik resmi dari Jakarta Selatan gitu, penyidik resmi Jakarta Selatan. Walaupun akhirnya diambil kembali untuk dihancurkan, dilihat dan dihancurkan. Tetapi walaupun dalam proses ini pun secara administrasi sebenarnya itu sudah kesalahan untuk mereka mengamankan untuk dirusak. Kalau kemarin diamankan tetapi tidak dirusak, menurut saya malah pasal 33 ini sulit karena dia tidak merusak sistem elektroniknya. Gitu. Dan ini sistem elektroniknya pun diperdebatkan oleh beberapa ahli ITE bahwa itu bukan merupakan sistem elektronik CCTV tersebut, karena itu sistem hard copy-nya, tetapi karena CCTV-nya tidak bisa dilihat lagi, ya itu sebenarnya memenuhi sistem elektronik gitu. Begitu mungkin, Mbak. Baik, kami akan terus menanti vonis para terdakwa apakah nantinya akan lebih berat sesuai dengan prediksinya Pak Akbar. Kami akan terus menunggu dan juga memantau pada sidang hari ini. Terima kasih Pak Akbar sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today. Terima kasih.